Halo Sobat Sawit Indonesia. Kelapa sawit memiliki arti penting dalam pembangunan perkebunan nasional. Dan kelapa sawit merupakan sumber devisa yang begitu besar bagi negara ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing tentang morfologi kelapa sawit secara singkat. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kelapa sawit memiliki nama ilmiah Ileis guinensis. Ada juga spesies yang lain yakni Ileis oleifera. Nah, dari masing-masing spesies ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antara kelebihannya, Ileis guinensis ini produksi minyaknya lebih tinggi dibanding Ileis oleifera. Makanya di Indonesia mayoritas tanaman kelapa sawit menggunakan jenis Ileis guinensis. Sedangkan Ileis oleifera ini secara postur tanaman dia lebih pendek. Dan tidak heran sudah sering kita mendengar bahwasannya sedang dilakukan penelitian-penelitian agar nanti terciptanya spesies baru di mana hasil persilangan antara Ileis guinensis dengan Ileis oleifera sehingga produktivitas tinggi namun secara akses pokok untuk panen lebih mudah. Nah, bicara tentang morfologi kelapa sawit terbagi menjadi dalam dua morfologi yakni vegetatif dan juga generatif. Vegetatif itu seperti akar, batang, dan daun. Sedangkan generatif itu adalah bunga dan buah. Kita yang pertama ke akar. Perakaran sempurna kelapa sawit umumnya memiliki akar premier dengan diameter 5-10 mm. Kemudian sekunder itu 2-4 mm dan tersier 1-2 mm. Serta akar kuartener antara 0,1 sampai 0,3 mm. Akar yang aktif menyerap air dan unsur hara tanaman itu adalah akar tersier dan kuartener di kedalaman 0 sampai 60 cm dengan jarak 2-3 meter dari pangkal pokok sawit. Yang kedua adalah batang. Batang kelapa sawit memiliki fungsi sebagai struktur pendukung tajuk. Kemudian dia memiliki fungsi sebagai sistem pembuluh mengangkut unsur hara makanan bagi tanaman. Nah, batang kelapa sawit ini tidak memiliki kambium dan tidak bercabang. Tinggi batang itu bertambah secara optimal antara 35 sampai 75 cm per tahun. Dan yang diperlu ketahui, umur ekonomis tanaman dipengaruhi oleh pertumbuhan tinggi batang per tahunnya. Selanjutnya adalah daun. Daun seperti yang kita ketahui merupakan pusat produksi energi dan bahan makanan bagi tanaman. Nah, sama seperti di sawit pun sama. Ya, dan daun di kelapa sawit memiliki ciri yaitu membentuk susunan daun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Kelapa sawit yang normal itu biasanya terdapat 40-50 pelepah. Dan pada tanaman muda yaitu pada usia 5-6 tahun, produksi kelapa sawit itu mencapai 30-40 daun per tahunnya. Namun pada kondisi tanaman tua itu hanya berkisar 20-25 saja. Itu adalah singkat tentang daun. Nah, yang selanjutnya adalah bunga. Bunga kelapa sawit itu mulai berbunga pada umur 12-14 bulan. Dan sebagai informasi, bunga kelapa sawit ini termasuk jenis monoecious atau bunga jantan dan betina terdapat pada satu pohon, tapi tidak pada tandan yang sama. Bunga kelapa sawit muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun menghasilkan satu inflorescence atau bunga banjemu. Selanjutnya adalah buah kelapa sawit. Nah, buah kelapa sawit itu termasuk buah drip atau buah batu dengan kategori 3 bagian. Ada bagian luar atau biasa disebut dengan exocarp, kemudian ada daging buah atau lapisan tengah atau biasa dikenal dengan mesocarp. Ini yang menghasilkan crude palm oil atau CPO. Nah, dan yang terakhir adalah lapisan dalam endocarp atau yang bisa disebut dengan inti. Ini yang menghasilkan minyak inti atau biasa dikenal dengan PKO, palm kernel oil. Nah, proses pembentukan buah dari penyerbukan sampai matang itu kurang lebih memakan waktu 6 bulan. Dan satu tandan kelapa sawit itu, satu TBS itu biasanya mengandung kurang lebih 2000 butir brondolan. Nah,
Itu adalah penjelasan singkat tentang morfologi kelapa sawit. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Tetaplah menghijau kebun sawit.